Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayana Rahmadani dari STIE Mahaputra Riau, Prodi D3 Akuntansi. Dan kali ini saya akan membahas pengantar bisnis topik 1. Nah, kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama organisasi bisnis, yang kedua wujud dan tujuan bisnis, yang ketiga adalah berbisnis dalam era globalisasi. Nah, yang pertama kita bahas organisasi bisnis. Apa sih organisasi? Nah, secara singkatnya, organisasi ya sekumpulan orang-orang baik secara resmi maupun tidak resmi. Nah, pada dasarnya organisasi yang mengolah interaksi dalam masyarakat dibagi menjadi 2 organisasi. Yang pertama organisasi non-profit dan yang kedua organisasi profit. Nah, organisasi non-profit ini adalah organisasi yang berorientasi pada tujuan nilai sosial atau social value dan lebih menekankan kepada pelayanan kepada masyarakat. Nah, organisasi non-profit ini sendiri terdiri dari organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi politik, organisasi kebudayaan yang memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Contohnya LBH, LSM, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu organisasi profit. Organisasi profit adalah organisasi yang dibuat dan dijalankan semata-mata untuk mencari keuntungan. Nah, atau dengan kata lain lebih berorientasi pada mencari laba untuk keuntungan untuk bisnisnya. Contohnya Alfamart, Indomaret, CV, Firma, maupun PT. Nah, sedangkan organisasi bisnis ini lebih menekankan pada pencapaian profit atau profit oriented. Karena dengan profit atau keuntungan, suatu organisasi bisnis dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, sekilas itu tentang organisasi. Sekarang bisnis. Apa sih itu bisnis? Nah, secara terminologis, bisnis itu adalah kegiatan atau usaha secara umum berkaitan dengan aktivitas produksi, baik itu pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang dan perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan barang, perusahaan jasa. Nah, jika ada yang bertanya apa sih perbedaan ketiga perusahaan ini, nah kita lihat sekilas dari barang atau produknya. Perusahaan jasa barangnya tidak jelas namun dapat kita rasakan, sedangkan perusahaan dagang barangnya jelas dan dapat kita rasakan. Mereka membeli barang dari produsen kemudian menjual kembali dan tidak melakukan proses kembali. Mereka menjual barang tersebut, tidak melakukan proses. Nah, sedangkan perusahaan manufaktur atau pabrik industri, mereka membeli barang dari produsen, kemudian memprosesnya dan kemudian menjualnya dalam bentuk lain atau mengubah bentuknya, baik itu berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Contohnya pabrik kertas, pabrik tempe, atau pabrik tahu. Ya, erat kaitannya antara bisnis dengan perusahaan. Tidak heran jika kita membahas tentang bisnis maka identik dengan perusahaan. Nah, bisnis ini sendiri lebih berfokus utama kepada tujuannya, yaitu mencari keuntungan atau laba dan mengumpulkan dana bagi pelaksana kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisman. Nah, untuk memahami seluk-beluk bisnis kita memerlukan pengetahuan, penguasaan ilmu ekonomi perusahaan, serta konsep-konsep pokoknya, dan didukung oleh kiat dan intuisi yang tepat, sehingga bisnis yang kita jalankan sesuai atau tepat pada sasaran. Nah, jika kita hanya mengandalkan pengetahuan, penguasaan ilmu ekonomi perusahaan, serta konsep-konsep pokoknya, tapi tidak didukung dengan kiat dan intuisi yang tepat, maka bisa dikatakan bisnis yang kita jalankan ini mungkin bisa dijalankan, mungkin bisa berjalan, tapi tidak akan sesuai atau tepat pada sasaran kita. Nah, berbicara tentang penguasaan ilmu ekonomi perusahaan, kita akan membahasnya sekarang. Oke. Ilmu ekonomi perusahaan yaitu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari masalah-masalah dalam rumah tangga perusahaan. Yang pertama kita akan bahas ilmu ekonominya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dengan kebutuhannya. Nah, ilmu ekonomi ini berhubungan atau fokus utamanya yaitu hubungan antara aktivitas manusia atau keinginan manusia dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Dan manusia ini juga terbagi menjadi 2, yaitu keinginan yang disertai dengan kemampuan membeli atau yang dinamakan
permintaan efektif dan kemampuan yang tidak disertai dengan kemampuan membeli. Nah, seperti ilmu ekonomi perusahaan tadi, yaitu membahas masalah-masalah dalam perekonomian. Nah, masalah-masalah dalam perekonomian itu timbul karena adanya scarcity, kelangkaan atau kekurangan akibat dari ketidakseimbangan antara permintaan manusia atau permintaan masyarakat terhadap faktor-faktor produksi yang tersedia. Nah, pada kenyataannya ada 3 persoalan yang dihadapi setiap perekonomian. Yang pertama itu what? Apa barang dan jasa yang seharusnya diproduksi? Yang kedua, how? Bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi? Dan yang ketiga, for whom? Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi? Nah, dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis ekonomi pada hakikatnya digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana menggunakan faktor-faktor produksi dan pendapatan tertentu untuk memuaskan masyarakat dan memaksimumkan kepuasan tersebut, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatur pemenuhan keinginan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kita membahas yang perusahaannya. Apa sih itu perusahaan? Nah, perusahaan adalah suatu unit yang melakukan kegiatan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat. Nah, mereka melakukan itu tersebut untuk mendapatkan keuntungan juga. Nah, bagi masyarakat, baik itu mendistribusikannya dan melakukan upaya-upaya lain dalam mendapatkan keuntungan dan memenuhi kepuasan kebutuhan konsumennya atau masyarakatnya. Nah, tujuannya adalah memperoleh keuntungan dengan menciptakan pelanggan-pelanggan yang mendapatkan kepuasan dari barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk memperoleh barang-barang tersebut, perusahaan harus mengolah atau mengelola sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi secara efisien, sehingga bisnis yang mereka jalankan itu dapat berjalan lancar. Di antaranya yaitu yang pertama, uang. Uang adalah syarat utama dalam usaha berbisnis. Yang kedua adalah mesin. Mesin adalah alat atau sarana yang akan digunakan untuk memproduksi dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu material, itu bahan-bahan yang akan diproduksi dengan menggunakan mesin. Yang keempat itu manusia. Nah, manusia ini adalah dalam kata lain juga menjadi tenaga kerja. Mereka yang akan menggunakan mesin tersebut untuk mengolah bahan-bahan menjadi barang yang akan mereka produksi. Nah, yang kelima itu metode. Yang keenam pasar. Yang ketujuh manajemen. Nah, manajemen itu mengkoordinasi proses selama terjadinya proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini, manajemen juga memerlukan keahlian dari wiraswastawan. Nah, fungsi yang dijalankan oleh wiraswastawan adalah menciptakan dan memanfaatkan kesempatan dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menanggung risiko yang dijalankannya. Yang ketiga yaitu mencari dana untuk operasional perusahaan. Nah, kita akan membahas masalah yang masalah yang kedua yang kita bahas, yaitu wujud dan tujuan dari bisnis. Yaitu wujud dan tujuannya itu ada 5. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu mencari keuntungan usaha. Yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Yang keempat menanggung berbagai resiko, dan yang kelima tanggung jawab sosial. Nah, itu dia ketiga yang akan kita bahas, yaitu berbisnis dalam era globalisasi. Nah, banyak kita lihat pada era globalisasi ini banyak terjadi perubahan-perubahan tentunya, terutama pada dunia bisnis. Nah, perubahan-perubahan pada fenomena ini bisa dilihat dari kekuasaan sudah berada di tangan konsumen, skala produksi yang besar tidak lagi menjadi keharusan, batasan-batasan dalam wilayah dan negara tidak lagi menjadi kendala. Teknologi sudah dapat dikuasai dengan mudah dan dapat ditiru dengan mudah juga. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul pesaing-pesaing dengan harga yang lebih murah. Nah, selain perubahan-perubahan tersebut juga ada tantangan-tantangan dalam dunia bisnis. Nah, tantangan-tantangan sosial yang dihadapi dalam dunia bisnis yang pertama yaitu pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini didorong oleh 2 faktor, yaitu peningkatan barang-barang yang akan dikonsumsi serta penurunan inflasi
dan suku bunga. Yang kedua, wanita di dunia kerja. Nah, di negara yang memiliki tingkat maskulinitas yang tinggi, pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin dilakukan relatif tegas. Nah, yang ketiga yaitu isu link and match, yaitu menggambarkan kondisi di mana terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, yang keempat yaitu diversitas. Nah, pada kalangan bisnis nantinya akan memiliki karyawan yang memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda dengan kelebihan masing-masing. Nah, di sini harus dilakukan pengolahan pada kelebihan masing-masing sehingga mereka dapat memanfaatkan kelebihan-kelebihan mereka itu sehingga tidak terjadi benturan antara budaya dan suku. Nah, kemudian yang kelima yaitu konflik nilai. Biasanya konflik nilai ini terjadi karena faktor produksi. Dan yang keenam yaitu etika bisnis. Pada era globalisasi yang semakin deras ini menekan Indonesia untuk mengadopsi standar-standar dunia bisnis secara internasional. Oleh sebab itu, keseimbangan antara dunia bisnis dengan lingkungan harus bisa dicapai. Nah, sekian ringkasan saya pada saat ini. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian juga, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.